Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, di sini aku pengen cerita-cerita sedikit tentang sirih gading. Nah, ini sirih gading yang iseng-iseng ditanam sebenarnya gitu ya. Jadi tanam di kayak di polybag gitu, taruh di tanah, dan ini banyak banget sih tuh sampai sana. Ini tadinya penuh teman-teman karena saking udah banyaknya, jadi kayak dibabatin gitu tuh. Dibuangin gitu karena pertumbuhan sirih gading ini apalagi di alam terbuka itu cepet banget ya. Nah, di sini aku mungkin ngasih sharing-sharing gitu ya supaya daun sirih gading itu cepet gede gitu ya. Mungkin teman-teman pengen sirih gading itu daunnya itu yang besar-besar jadi kayak marmorata gitu ya. Nah, di sini aku ngasih tunjuk ke teman-teman gimana caranya supaya daunnya itu besar. Jadi ini yang aku lihat di sini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di tanah kayak gini rambat di bawah gini ya, tuh kayak ini kan merambat sebenarnya di bawah tanah gitu. Jadi daunnya biasa-biasa aja, nggak gede-gede amat gitu ya, normal. Nah, cuman kalau misalkan dia merambat ke pohon kayak ini nih, yang tadinya kecil-kecil gini, pas dia merambat ke pohon, dia semakin tinggi itu daunnya semakin besar teman-teman. Itu semakin besar sampai kayak gini. Dan ini rambatnya di pohon hidup. Nah, dari ukuran batangnya pun itu semakin ke atas semakin besar ya. Gitu. Ini pohon hidup ya teman-teman. Jadi dia ini si sirih gadingnya ini dapat nutrisinya itu dari pohon, dia semakin sehat, makanya pertumbuhannya itu semakin cepat juga. Nah, ini juga sama sih ya, dari kecil sampai besar dia merambat di pohon. Jadi dia senang banget kalau misalkan di alam terbuka. Nah, ini contoh lain karena kemarin tuh udah kebanyakan ya teman-teman, jadi dibabati, jadi akar awalnya tuh udah nggak ada lagi, tapi di sini masih ada akar angin yang dapat nutrisinya, dia bisa hidup itu dari pohon ini sampai ke atas, dan daunnya besar sekali di atas tuh teman-teman. Tuh. Nah, ini juga kan akar anginnya, jadi dia sehat, dia dapat nutrisinya dari sini, walaupun tadi akar yang awalnya tuh udah nggak ada lagi ya. Nah, ini contoh lain nih, sama di bawah juga akar awalnya udah dipotong, dia masih bisa hidup, masih bisa gede, semakin gede karena dia dapat nutrisinya dari pohonnya. Jadi intinya sih sirih gading ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah untuk hidup dan sangat cepat dia hidupnya. Nah, ini contoh lain ya, sirih gading yang ngerambat ke atas juga, cuman ini di kayu pagar gitu loh, jadi kayak hanya kayu bambu gitu, tapi dia bisa besar juga nyampe ke atas. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen cepat besar daunnya, mungkin lebih rekomen untuk tanamnya di luar kayak tempat terbuka kayak gini ya. Ini kan kebun sebenarnya gitu, jadi taruh di luar, bisa dirambatin di atas pohon atau di pagar gitu kayak ini ya. Itu juga semakin tinggi semakin besar daunnya. Jadi kayak intinya sih dia supaya merambat ke atas gitu. Nah, aku pernah lihat juga video di salah satu video YouTube gitu, dia punya sirih gading yang ambil dari nursery. Awalnya besar-besar daunnya ya, mungkin taruhnya di luar ya, sinar mataharinya juga cukup. Tapi ketika dia membawa ke rumahnya dia setelah beberapa bulan, daun-daun barunya itu kembali kecil. Nah, itu karena kurangnya sinar matahari sih menurut aku gitu. Jadi walaupun dia pakai turus ya, kan semakin ke atas dia semakin besar awalnya ya pas diambil dari nursery, tapi setelah dimasukin ke dalam rumah dia daun barunya makin kecil-kecil lagi gitu. Jadi penyinaran sinar mataharinya juga harus cukup. Udah, paling itu aja sih sharing-sharing aku teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sirih gadingnya daunnya besar-besar kayak gini supaya kayak marmo ya gitu, jadi bisa taruh di luar atau mungkin sering-sering dibawa keluar supaya dapat sinar matahari yang cukup, atau dirambatin di pohon, di tembok, atau pakai turus. Cuman ya penyinaran sinar mataharinya juga harus cukup ya
Nah, itu aja sih teman-teman. Makasih.